Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 69. Chapter 69, Lan Xuanyu dalam bahaya. Pada saat ini, Yelintong jatuh ke Lan Xuanyu dan keduanya memiliki ketakutan di mata mereka. Lan Xuanyu kemudian mendorongnya dan berteriak, "Ayo lari secara terpisah." Dengan itu, dia mengangkat tangannya, dia menyulap penusuk es dan dia melemparkannya ke mata ketiga kera penyihir bermata tiga sebelum berbalik untuk berlari. Yelintong terkejut, kera penyihir tiga mata hanya membalikkan tubuhnya dan menangkap penusuk es yang diarahkan ke mata ketiganya tepat pada waktunya. Kemudian meraung marah saat menghancurkannya dengan tangannya saat mengejar Lan Xuanyu. Apa dia gila, berani menyerang kera penyihir mata tiga? Yelintong bergumam pada dirinya sendiri. Lan Xuanyu merasa tertekan. Penusuk es itu tentu saja disengaja karena dia tahu bahwa mata ketiga adalah bagian penting dari kera penyihir bermata tiga dan juga titik terlemahnya. Menyerang mata ketiga setara dengan memprovokasi kera penyihir mata tiga, dan tentu saja dia mampu memancingnya pergi. Bukan karena Lan Xuanyu benar-benar ingin menyelamatkan Yelintong, tetapi dia sangat ingat bahwa Guru Nana pernah menyebutkan bahwa terlepas dari di mana atau kapan, seorang pria harus selalu melindungi wanita itu. Jadi tidak peduli betapa dia tidak menyukai Yelintong, dia merasa bahwa itu harus dilakukan seperti bagaimana dia ingin melindungi ibunya. Tidak diragukan lagi bahwa kera penyihir bermata tiga adalah penguasa hutan. Mengejarnya di dalam wilayah asalnya jelas bukan pilihan yang bijak, tetapi Lan Xuanyu memiliki kelebihannya sendiri, dia kecil dan bahkan lebih gesit. Menambahkan gerak kaki yang diajarkan Nana, dia mampu melakukan transisi terus-menerus. Dia terseok-seok di semak-semak di tengah-tengah gerakannya yang berkecepatan tinggi. Di bawah tekanan luar biasa, dia menunjukkan prestasi yang melampaui batas kemampuannya. Dari sudut pandang penonton, lengan kera penyihir mata tiga yang tebal dan kurus hendak meraih lengan bajunya ketika Lan Xuanyu tiba-tiba berbelok ke kanan. Kera penyihir bermata tiga menanggapi dengan membalik dan menekuk lengannya untuk memutar seluruh tubuhnya agar segera menyusulnya. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu membentuk lapisan es di bawah kakinya dan meluncur ke depan dengan ledakan kecepatan. Tepat ketika dia akan bertabrakan dengan pohon, dia mengangkat tangan kirinya ke depan untuk menggunakannya untuk mengubah arah dengan paksa, bermanuver ke ruang di antara dua pohon yang terlalu kecil untuk dilewati oleh kera penyihir mata tiga. Kera penyihir bermata tiga bertabrakan langsung ke pepohonan dan menjatuhkannya dengan paksa. Ini mengurangi kecepatannya dan Lan Xuanyu mengambil kesempatan ini untuk memperlebar jarak di antara mereka. Lan Xuanyu tidak memiliki pikiran untuk mundur dan bertarung. Perbedaannya terlalu besar. Itu adalah kera penyihir bermata tiga 1000 tahun. Bahkan guru jiwa 3 cincin atau 4 cincin tanpa roh yang kuat mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak punya pilihan lain selain melangkah selangkah demi selangkah dengan berlari sebagai yang pertama. Tapi masalah ada di depan pintunya. Kera penyihir bermata tiga semakin dekat dan terus menekannya sementara kekuatan roh Lan Xuanyu terus menyusut di bawah pengejaran yang intens. Dalam sekejap mata, energinya hampir habis. Saat itu, desisan yang tajam dan keras terdengar dan Lan Xuanyu merasakan ledakan rasa sakit yang hebat di kepalanya yang membuatnya berteriak. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan bertabrakan langsung ke pohon. Dengan keras, tubuhnya memantul dari pohon dan cahaya cemerlang di mata ketiga kera penyihir mata tiga meredup. Aspek paling menakutkan dari kera penyihir mata tiga adalah kemampuannya dalam serangan spiritual. Dia tidak menggunakan itu sebelumnya karena merasa bahwa mangsanya terlalu lemah dan tidak membutuhkannya, tetapi Lan Xuanyu mampu melarikan diri dari cengkeramannya begitu lama, meninggalkannya tidak ada pilihan selain menggunakan kemampuan bawaannya. Ia menyerang ke depan dan tiba di depan Lan Xuanyu di mana ia mengangkat cakar kanannya. Tiba-tiba, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bergetar. Di bawah pakaiannya, pola urat perak pada rumput perak biru berpola perak tampak seolah-olah terangsang saat itu menyebar di seluruh lengannya ke pipi kirinya. Urat perak muncul di dalam mata ketiga kera penyihir bermata tiga. Telapak tangan yang dilepaskannya tiba-tiba menyimpang ke arahnya dan mendarat di tanah di samping Lan Xuanyu saat keheranan melintas di matanya. Ini secara naluriah mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, tubuh Lan Xuanyu menjadi halus dan perlahan menghilang dari pandangannya. Kesalahan besar, saya melakukan kesalahan besar. Bagaimana saya bisa melupakan serangan spiritual kera penyihir mata tiga? Cepat, keluarkan Lan Xuanyu dan periksa kondisi spiritualnya, teriak Mu Zongtian.
Ketika mereka melihat bagaimana Lan Xuanyu memikat kera penyihir bermata tiga dan menyelamatkan Ye Lintong, semuanya tercengang. Anak ini tidak hanya berbakat tetapi dia juga sangat baik hati. Berada dalam bahaya seperti itu tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia memancing bahaya tanpa ragu-ragu. Tidak diragukan lagi, ini adalah sesuatu yang lebih sulit didapat dibandingkan dengan bakat. Mereka terus menyaksikan kera penyihir mata tiga mengejar dan menyerang Lan Xuanyu dengan kekuatan penuh. Pada kenyataannya, mereka tidak akan pernah melupakan tentang kemampuan serangan spiritual kera penyihir mata tiga, tetapi kinerja indah Lan Xuanyu dalam cara dia menghindari serangan serta kontrol yang tepat dan penggunaan atas kekuatan spiritualnya membuat mereka menahan napas. Setelah menyaksikan sebentar lagi, kera penyihir mata tiga tiba-tiba melepaskan serangan spiritualnya. Ancaman yang ditimbulkan oleh makhluk roh di dalam emulator sebenarnya agak kecil karena itu adalah produk dari realitas virtual, tetapi serangan spiritual di dalamnya dapat dengan mudah menyebabkan beberapa masalah. Serangan spiritual dapat disimulasikan tetapi tidak dapat dikontrol dengan mudah. Ini adalah masalah yang tidak pernah bisa mereka selesaikan selama puluhan bahkan ribuan tahun. Kera penyihir mata tiga ada di semua tes sebelumnya, hanya karena makhluk roh ini sombong dan memiliki kemungkinan paling kecil untuk menggunakan serangan spiritual pada anak-anak berusia 10 tahun ke bawah. Tapi siapa yang menyangka akan menggunakannya di Lan Xuanyu? Jadi, setelah menyadari bahwa itu telah melepaskan serangan spiritual, Mu Sungtian segera meminta untuk berhenti dengan hatinya yang dipenuhi dengan penyesalan karena apa yang terjadi. Itu berbeda dengan rasa sakit, di mana levelnya bisa dengan mudah diturunkan. Dia menerima kekuatan penuh dari serangan spiritual itu meskipun itu terjadi di dunia virtual reality. Masalah pasti akan muncul jika hal seperti ini benar-benar terjadi. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah Lan Xuanyu mampu memikul serangan itu tanpa mengalami cedera yang terlalu parah karena kekuatan spiritualnya yang mendekati 100. Dengan demikian, dia tidak memperhatikan adegan kera penyihir mata tiga mundur ketakutan karena emulator telah mulai terputus untuk menendang Lan Xuanyu keluar. Begitu kabin dibuka, para guru bergegas dan menarik Lan Xuanyu yang tidak sadarkan diri dari dalamnya. Lan Xuanyu berada dalam kondisi yang mengerikan dengan darah bocor dari 7 lubangnya sementara kesadarannya tampaknya telah tertidur lelap. Untuk sesaat, semua guru dalam keadaan panik. Jika dia mati, semuanya akan tertuju pada mereka. Ada kamera pengintai di gimnasium jadi tidak mungkin mereka bertingkah bodoh. Kirim dia ke rumah sakit dan cepat panggil spirit master medis terkuat di kota Ziluo. Mu Sungtian berteriak saat dia berlari dengan Lan Xuanyu di pelukannya. Sudah terlambat untuk penyesalan, jadi sekarang, menyelamatkan Lan Xuanyu adalah prioritas utama mereka. Lan Xiao, yang sedang menikmati secangkir kopi di kafetaria, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari sekolah dan di saat berikutnya, dia berlari dari kursinya. Nan Cheng yang sedang melakukan penelitian menerima telepon juga. Matanya langsung memerah saat dia dengan sembrono bergegas keluar dari kantornya. 1 jam kemudian, rumah sakit kota Ziluo, unit perawatan intensif. Banyak tabung dengan berbagai ukuran dihubungkan ke tubuh Lan Xuanyu ke konektor yang memantau keadaannya, terutama di kepalanya. Ada juga sekelompok orang yang berdiri dengan gugup di luar bangsal. Solen 4 chapter 70. Chapter 70, dalam. Mata Nan Cheng merah dan bengkak karena menangis dan wajah Lan Xiao sangat muram. Mu Sungtian malu, bahkan dekan cabang Ziluo juga ada di sana dan mata Qiu Yuxin juga merah. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mu Sungtian telah memberitahu mereka apa yang terjadi dan mengambil semua tanggung jawab. Namun, bagi Lan Xiao dan Nan Cheng, apakah penting siapa yang bertanggung jawab? Hal terpenting yang mereka pedulikan sekarang adalah seseorang yang bisa menyelamatkan Lan Xuanyu. Mereka tidak mengira ini bisa terjadi dalam penilaian. Data statistik baru saja keluar dan menurut kekuatan spiritual kera penyihir bermata 3.000 tahun, serangan itu cukup untuk merenggut nyawa Lan Xuanyu dan paling tidak akan menyebabkan gangguan spiritual. Spirit Master tipe Healing mampu merawat luka fisiknya tetapi pikirannya terlalu rumit. Pikiran manusia sangat canggih dan kompleks sehingga mereka tidak berani mencoba terlalu banyak pengobatan. Pintu unit perawatan intensif terbuka dan seorang dokter dengan pakaian pelindung keluar. Lan Xiao dan Nan Cheng maju seketika. Nan Cheng meraih lengan bajunya, dokter, bagaimana kabar anakku? Dokter melepas topengnya dan mengerutkan alisnya, situasinya sangat rumit dan di luar dugaan kami. Kami telah menangani kasus khusus seperti itu sebelumnya dan biasanya hanya ada 2 hasil. Pertama, itu benar-benar tidak dapat diubah dan rusak,
dan yang lainnya adalah bahwa cederanya tidak terlalu serius dan akan segera stabil, tetapi kondisinya tidak persis sama. Instrumen kami mendeteksi bahwa otaknya mengalami trauma serius, namun gelombang otaknya tidak terpengaruh dan semuanya tampak normal. Kesadarannya telah memasuki tidur yang sangat nyenyak. Sederhananya, dia seharusnya tidak memiliki masalah besar secara fisik tetapi kami hampir tidak dapat merasakan gelombang otaknya sekarang. Sayuran, Lan Xiao bertanya dengan bingung. Dokter tersenyum pahit, bisa jadi, terserah dia sekarang dan jika dia bangun, dia akan pulih dengan sangat baik. Tapi jika dia tidak melakukannya, aku khawatir itu akan sangat merepotkan. Mengenai berapa lama dia akan bangun, kami tidak terlalu yakin dan itu benar-benar tergantung padanya. Wah, Nancheng menangis. Bagaimana ini bisa terjadi pada putranya? Dia baik-baik saja dan dia hanya melompat-lompat di pagi hari. Lan Xiao baru saja pulang dan keluarga mereka akhirnya bersatu kembali tetapi Lan Xuanyu harus menghadapi krisis hidup dan mati. Ini tidak terpikirkan dan dia tidak bisa menerima ini. Lan Xiao memeluk Nancheng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dokter, apakah ada cara lain?" Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan seorang spirit master tipe spiritual tidak dapat menstimulasi otaknya, itu mungkin rusak dan itu akan merepotkan. Terima kasih. Mu Songtian tetap di samping dan setelah dia mendengarkan kata-kata dokter, dia menutup matanya dengan kesakitan. Anak yang luar biasa. Namun, karena kesalahannya, Lan Xuanyu mengalami koma. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Lan Xuanyu berada dalam kondisi koma yang dalam. Semua biaya perawatan jelas dibayar oleh Heaven Luo Academy dan Mu Songtian juga dihukum berat. Ia diturunkan dari seorang kepala sekolah menjadi seorang guru biasa. Tetapi ini adalah kecelakaan dan tidak ada pertanggungjawaban kriminal yang harus diperiksa. Heaven Luo Academy menawarkan kompensasi yang lumayan kepada Lan Xuanyu tetapi Lan Xiao menolaknya. Bagi Lan Xiao dan Nancheng, uang sama sekali tidak penting, mereka hanya berharap anak mereka bisa hidup dan bangun. 3 hari kemudian, di luar unit perawatan intensif, Ye Lingtong berdiri di luar jendela dengan tenang, dia menatap Lan Xuanyu pucat yang terbaring di tempat tidur dengan segala macam peralatan terpasang di kepalanya. Dia juga sedikit pucat dan air matanya mengalir dalam tetesan besar. Sudah 3 hari dan setiap malam ketika dia tidur, adegan Lan Xuanyu menembakkan penusuk es untuk mengalihkan perhatian kera penyihir bermata 3 akan muncul di kepalanya. Jika bukan karena dia akan dibunuh oleh kera penyihir bermata 3. Dia melakukannya untuk menyelamatkannya dan menjadi seperti ini. Lan Xuanyu, maafkan aku. Seperti yang diharapkan, Ye Lingtong terpilih untuk berada di kelas junior elit dan dialah satu-satunya yang terpilih. Jika Lan Xuanyu tidak menderita cedera kepala yang serius, dia pasti yang kedua. Heaven Luo Academy telah memutuskan untuk menyimpan ruang permanen untuk Lan Xuanyu. Selama dia bangun, dia akan bisa bergabung dengan kelas elit junior kapan saja. Tentu saja, sekarang sepertinya ini hanya sebagai kompensasi saja. Plane ruang angkasa itu berlabuh dengan mulus di pusat luar angkasa planet Luo Surga. Tang Lei mengenakan topeng dan dikawal keluar dari plane ruang angkasa bersama Lei Qingling dan sekelompok personel keamanan. Lei Qingling telah tumbuh lebih cantik daripada saat dia pertama kali bertemu Tang Lei. Dia berada di puncak usianya dan dengan posisi manajer ini, gajinya cukup tinggi sehingga dia sangat memperhatikan cara dia berpakaian. Namun meski begitu, dia masih malu dengan penampilannya yang canggung setiap kali dia berjalan di sampingnya. Lei Qingling mengangkat tangannya untuk menekan topi Tang Lei, takut orang lain akan mengenalinya. Lei Qingling telah tumbuh lebih cantik daripada saat dia pertama kali bertemu Tang Lei. Dia berada di puncak usianya dan dengan posisi manajer ini, gajinya cukup tinggi sehingga dia sangat memperhatikan cara dia berpakaian. Namun meski begitu, dia masih malu dengan penampilannya yang canggung setiap kali dia berjalan di sampingnya. Lei Qingling mengangkat tangannya untuk menekan topi Tang Lei, takut orang lain akan mengenalinya. Sederet orang meninggalkan Space Center dan langsung masuk ke mobil Soul Guidance yang sudah disiapkan rombongan untuk mereka. Master Lei, rencana perjalanan kita seperti ini, kita akan mulai dengan konser di Heaven Luo City, lalu kita akan mengadakan konser di masing-masing dari 5 kota penting di Heaven Luo Planet. Waktunya sudah disetel, Anda hanya perlu memperhatikan keadaan Anda. Oh, jawab Tang Lei, dia mengalihkan pandangannya keluar jendela dan melihat pemandangan di luar dengan linglung. Apa kamu baik-baik saja? Sedang bad mood, Lei Qingling menyelidiki.
Dia sudah mengenal Tang Le selama 7 tahun dan sejak dia menyelamatkannya, dia sering linglung dan tidak banyak bicara. Tapi mungkin, fakta bahwa dia menyelamatkannya membuat Tang Le bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan atau minta seperti menjadi bintang besar. Satu-satunya hal yang membuat Le Qingling sedih adalah dengan cowok di sebelahnya ini, dia tidak menemukan pria lain yang menarik lagi. Dia berusia sekitar 20 tahun dan tidak muda lagi tetapi dia bahkan belum punya pacar. Dia tidak ingin apapun berkembang antara dia dan Tuan Le ini tetapi dia sangat bergantung padanya. Hanya aspek ini saja yang akan mengusir pria lain. Tidak seorang pun kecuali dia yang diizinkan untuk berada dalam radius 1 meter darinya, jika tidak, tubuhnya akan bereaksi secara tidak sadar dan dia akan menghindar atau mendorong orang itu menjauh. Ini membuat Le Qingling sangat kesal. Syukurlah, Master Le juga seperti itu terhadap orang lain, bukan hanya dia sendiri. Sederhananya, orang asing, menjauhlah. Dia akan dapat menemukan pria tampan untuk menjadi pacarnya suatu hari nanti. Le Qingling selalu berpikir seperti itu dengan gusar. Dia bahkan berpikir bahwa dia harus menjauh dari Guru Le untuk menemukan hidupnya sendiri tetapi setiap kali dia ingin mengambil tindakan, wajah Guru Le yang sangat tampan ini akan muncul di benaknya secara tidak sadar. Kemudian, seperti balon yang kempes, dia akan kembali ke sisinya. Ini benar-benar masalah yang paling tidak berdaya dan menyedihkan baginya. Dia hanya akan menjadi manajernya, untuk saat ini, dan ketika semuanya sudah selesai, dia mungkin bisa menemukan seseorang untuk menggantikannya. Saya baik-baik saja, Tuan Le menjawab dengan lembut. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi itu jelas merupakan senyuman yang sopan. Semua penggemarnya akan berpikir bahwa dia santai dan tidak bangga sama sekali, tetapi Le Qingling tahu bahwa ini hanya di permukaan dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mungkin dia tidak memiliki dunia batin karena kehilangan ingatannya. Konser pertama besok malam, kamu harus istirahat dengan baik untuk hari ini. Baik. Solen 4 Chapter 71. Chapter 71, Kepergian mendadak dari Master Le. Lan Xuanyu tenggelam dalam dunia gelap gulita yang tidak dapat dia lihat atau dengar. Tidak ada rasa sakit, namun itu membuatnya ketakutan. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah dia agak mengambang. Tiba-tiba, cahaya bersemi di hadapannya dan penglihatannya menjadi jelas. Yang mengejutkan, dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Seolah-olah dia sedang menghadap ke langit dengan lapisan kabut yang samar-samar terlihat bersama dengan awan di bawahnya yang memiliki proyeksi pegunungan yang melayang di langit. Itu adalah pemandangan yang aneh namun luar biasa. Dan di sekitarnya, tak terhitung makhluk eksotis dan aneh mengelilinginya. Dia tidak bisa mengetahui siapa dirinya sendiri, dia hanya bisa melihat, meskipun samar-samar, sebuah lingkaran cahaya berwarna-warni yang tampaknya dipancarkan ke tempatnya. Banyak makhluk aneh yang berada di sekitarnya memiliki panjang lebih dari 100 meter. Apakah mereka naga? Dia menatap makhluk itu dengan kaget. Mereka semua lebih besar dan kurus dengan cakar di bawah perut mereka, membuat mereka sangat mirip dengan naga besar dalam legenda. Tapi, mereka terlalu banyak dengan setidaknya beberapa ratus hingga 1000 naga. Selain itu, ia juga memiliki ketukan sebesar mereka. Dia tidak dapat merasakan kekuatan spiritual apapun atau mendengar apapun. Pada saat berikutnya, semua makhluk raksasa itu terbang ke bawah menuju lapisan kabut dan awan. Cahaya multiwarna di bawahnya mulai naik saat manusia besar muncul secara berurutan dengan semua jenis senjata di tangan. Mereka benar-benar melawan monster-monster raksasa itu. Adegan itu tiba-tiba menjadi buram dan mencegah Lan Xuanyu untuk mengamati dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan emosi yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, bersama dengan raungan naga yang beresonansi dengannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pemandangan di depannya menjadi jelas sekali lagi saat bola cahaya berdarah terbang di dekatnya. Ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti kesadaran Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, bola darah yang berkedip-kedip diapit oleh semburan cahaya emas dan perak yang tiba-tiba. Ah! Lan Xuanyu ingin berteriak, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Ketakutan, kemarahan, kesedihan. Segala macam emosi langsung menyebar ke setiap sudut hatinya. Rumah sakit kota Ziluo, unit perawatan intensif. Nancheng berjaga-jaga di luar bangsal perawatan intensif. Sebenarnya, bangsal itu sendiri memberikan dukungan dan perawatan mendasar kepada pasiennya dan tidak perlu ada orang yang bersiaga. Tapi, dia tetap di sana dan dia bahkan melamar cuti tidak dibayar di tempat kerja.
Lan Xiao seharusnya berada di Heaven Luo City setelah dipromosikan, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal karena kesulitan Lan Xuanyu. Bagi mereka, Heaven Luo City adalah wilayah asing. Selain itu, Lan Xuanyu berada dalam situasi yang sangat sulit dan memilukan. Didi, Didi, Didi. Alarm yang menusuk telinga tiba-tiba berbunyi. Nancheng langsung disiagakan dan berdiri untuk melihat ke dalam bangsal. Di dalam bangsal, Lan Xuanyu mengalami kejang saat tubuhnya gemetar tanpa henti. Urat emas muncul di satu sisi wajahnya sementara urat perak muncul di sisi lain. Kedua pembuluh darah itu berpapasan dan sepertinya sedang berkonflik. Dokter, dokter. Nancheng kehilangan akal karena ketakutan dan mulai berteriak. Bahkan tanpa dia berteriak, para dokter sudah berlari ketika alarm unit perawatan intensif berbunyi. Cepat, siapkan defibrilator. Tekan obat penenang. Siapkan mesin gelombang otak. Gelombang otaknya berfluktuasi dengan sangat cepat. Dokter berkomentar dengan ekspresi serius. Lan Xuanyu telah dalam keadaan koma selama 20 hari. Dalam situasi apapun seperti itu, pergolakan yang terjadi menunjukkan situasi hidup atau mati. Hati baik ahli bedah itu merasa sangat tidak menyenangkan karena anak yang begitu tampan mengalami nasib seperti itu. Saat anestesi mulai terjadi, tubuh gelisah Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi tenang. Itu tidak efektif melawan urat emas dan perak yang tertinggal di wajah dan tubuhnya, terutama di area dada bagian atas. Bersamaan dengan area di mana dua warna berpotongan, cahaya berwarna pelangi yang samar terlihat. Para dokter dan perawat menyibukkan diri selama setengah jam sebelum menenangkan tubuh Lan Xuanyu. Setelah melakukan pemeriksaan lagi pada tubuhnya, mereka menyimpulkan bahwa keadaannya normal. Stadion Heaven Luo City. Dibalut jubah oriental perak yang serasi dengan rambut birunya, Master Le tampak sangat anggun dan karismatik. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kehilangan yang juga merupakan ekspresi yang paling umum. Namun, hal itu mampu memikat hati para penggemarnya. 80% penonton yang memenuhi stadion adalah wanita dan mereka semua melambaikan tangan mereka seperti pemabuk saat mereka menunjukkan semangat mereka. Terlalu keren, Master Le benar-benar terlalu keren. Selain itu, mendengarkannya secara langsung adalah pengalaman yang benar-benar baru dibandingkan dengan siarannya. Suaranya mengandung pesona yang tak terlukiskan, menyebabkan semua pendengar di tempat benar-benar tenggelam dalam suaranya. Mereka akan meneteskan air mata tanpa sadar, dan mengingat kesedihan dan kesedihan mereka sendiri. Master Le bernyanyi dengan lembut. Siluetnya kabur, seolah-olah mengalami reinkarnasi 1000 tahun. Suaranya sangat jelas, dari gaung yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Aroma mus dan lili miliknya, yang tertinggal di ujung indraku meskipun berabad-abad. Tangannya yang lembut dan ramping, jangkar dan pelabuhan terbaikku. Satu kehidupan, 3 dunia, 1 jiwa kita, yang kedua masyarakat, dan yang terakhir terkandung di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Di mana dia sekarang? Itu adalah lagu yang sama berjudul Remembrance yang telah dinyanyikan berkali-kali. Namun, tetap mampu memikat hati penonton dan setiap saat terasa berbeda. Master Le sendiri tampaknya benar-benar tenggelam dalam lagunya. Setiap kali dia bernyanyi, pikirannya akan jatuh ke dalam kondisi unik ini. Dia tidak dapat mengingat masa lalunya, tetapi melalui lagu itu, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa dia memiliki seseorang yang penting baginya, yang dia coba panggil. Bas, tiba-tiba, Master Le mengerutkan kening di tengah lagu dan mematahkan ekspresi melankolisnya. Detik berikutnya, dia tampak tercengang saat nyanyiannya berhenti tiba-tiba juga. Musik berlanjut tanpa lirik apapun sementara para penggemar yang mabuk berangsur-angsur bangun dari kesurupan mereka saat mereka menunjukkan ekspresi tertegun. Maaf, saya harus pergi sebentar. Tuan Le tiba-tiba membungkuk dan kemudian mengambil langkah maju, dan bahkan sebelum ada orang yang dapat dengan jelas memahami situasinya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dari tempat aslinya. Ini. Penggemar yang terpesona menatap dengan kaget, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini sesuatu yang diatur oleh penyelenggara? Di mana Master Le? Apakah dia terbang? Bagaimana mereka melakukannya begitu cepat? Apa yang sedang terjadi? Para penggemar tetap bingung untuk sementara waktu, pertama berbisik di antara mereka sendiri, tetapi itu dengan cepat berputar ke bawah karena situasinya menjadi berantakan dan tidak terkendali. Semuanya, mohon tetap di posisi Anda dan tetap tenang, ini adalah kejutan yang diselenggarakan oleh Master Le untuk semua orang, kejutan khusus yang didedikasikan untuk planet surga Luo.
Solen 4 Chapter 72. Chapter 72, Tang Lei dan Lan Xuanyu. Tidak ada pembawa acara untuk konser semacam ini dan orang yang berbicara sebenarnya adalah Lei Qingling yang berada di belakang panggung. Mengherankan, sebagai perwakilan dari penyelenggara, Zhuang Zijian sangat bingung, dia tidak dapat mengingat kejutan apa yang telah diatur hari ini. Jika ada, akankah rombongan manajer Master Lei mengizinkannya menaikkan harga? Selain itu, dia juga seorang spirit master dan cukup kuat tetapi dia tidak mungkin menghilang begitu saja seperti Master Lei dalam sekejap tanpa menggunakan Meisha. Manajer Lei, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kemana Tuan Lei pergi? Zhuang Zijian bertanya pada Lei Qingling. Lei Qingling berkata dengan tegas, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah kejutan, bagaimana saya bisa memberitahu Anda sebelumnya? Tunggu sebentar lagi, Master Lei perlu waktu untuk bersiap. Dengan kepastiannya, penonton menjadi tenang. Mengherankan, kejutan macam apa yang akan diberikan Guru Lei kepada kita? Ini tidak pernah terjadi di konser sebelumnya. Perubahan apa yang akan terjadi kali ini? Petik 1. Penonton ditahan untuk mengantisipasi, bagaimanapun juga itu adalah Master Lei mereka. Kota Ziluo, Rumah Sakit Huixin. Nancheng bersandar di kursi di unit perawatan intensif, lesu. Kondisi Lan Xuanyu akhirnya stabil, tanda-tanda vitalnya normal dan tidak tampak ada tanda-tanda kematian mendadak, ini membuatnya merasa lega. Itu bukan berita terbaik tapi baginya, ini sudah cukup untuk memuaskannya. Dia tidak berani memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi untuk keajaiban. Dalam hatinya, semuanya baik-baik saja selama putranya masih hidup. Dokter mengatakan bahwa jika kondisinya tidak membaik secara signifikan dan jika dia tidak bangun setelah sebulan di unit perawatan intensif, dia harus dipindahkan ke bangsal biasa. Di masa depan, dia harus bergantung pada seseorang yang memanggilnya agar memiliki kesempatan untuk bangun. Nancheng sudah bersiap untuk ini, dia memutuskan untuk menemani putranya setiap hari di rumah sakit, dan dia akan memanggilnya setiap hari, percaya bahwa dia akan dapat membangunkan putranya suatu hari nanti. Saya sangat lelah. Aku tidak bisa tidur bagaimana jika terjadi sesuatu pada malam hari. Lan Xiao sudah cukup stres sekarang, aku tidak akan memberitahunya tentang ini dulu dan tetap di sini malam ini untuk berjaga-jaga. Petik 1. Nancheng memijat wajahnya yang sedikit kaku dan memaksa dirinya untuk lebih terjaga saat dia duduk tegak. Namun, proses ini tidak berlangsung lama. Dia terlalu lelah, terutama secara spiritual. Setelah beberapa waktu, dia benar-benar tidak bisa melawan pertahanan tubuhnya dan bersandar di dinding tempat dia tertidur. Apa yang tidak dia sadari adalah ketika dia tertidur, sosok perak muncul di unit perawatan intensif tanpa suara. Dia memiliki rambut biru panjang yang menutupi bahunya dan saat dia memasuki unit perawatan intensif, semua kamera berhenti bekerja seperti dia memiliki medan magnet khusus di sekelilingnya. Tang Lei berdiri di depan tempat tidur dengan linglung. Sebenarnya, dia juga tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Saat dia bernyanyi barusan, ada kekuatan khusus yang tak terhindarkan yang menariknya ke sini dan setelah dia datang, dia melihat anak ini terbaring di tempat tidur. Wajah tampannya agak pucat dan dia memiliki rambut hitam. Lan Xuanyu tampak sangat tenang berbaring di sana dan dia terhubung dengan semua jenis peralatan. Dia terlihat sangat lemah tetapi ketika Tang Lei melihatnya, dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan seperti dia memiliki hubungan dengan anak ini. Dia terlihat cukup familiar tapi kenapa? Ini pertama kalinya dia melihat anak ini ya. Mata Tang Lei sedikit linglung tetapi dia benar-benar yakin bahwa ada rasa keakraban antara dia dan anak ini. Dia mengangkat tangannya secara naluriah dan membelai wajah orang kecil itu dengan lembut. Wajahnya sedikit dingin tetapi saat dia menyentuh wajah kecil itu, hati Tang Lei sedikit bergetar. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke dalam hatinya yang tenang namun bingung yang menyebabkan riak, seolah-olah titik terlembutnya telah diaduk. Apakah dia sakit? Hatinya terasa agak sakit. Dia meletakkan tangannya di dahi Lan Xuanyu dengan lembut dan lingkaran cahaya keemasan samar perlahan tumbuh dari telapak tangannya saat itu memasuki tubuh Lan Xuanyu. Setelah beberapa waktu, Tang Lei mengerutkan alisnya. Dia merasakan pusaran itu di dalam tubuh Lan Xuanyu dan juga merasakan koma yang dia alami sekarang. Setelah berpikir beberapa lama, dia menekan kedua tangannya di dahi dan perut Lan Xuanyu, cahaya keemasan lembut menyelimuti tubuhnya dengan segera. Suhu tubuh Lan Xuanyu mulai meningkat secara bertahap dan ada pola keemasan samar di permukaan kulitnya yang bergetar lembut. Cahaya keemasan berkedip di kedua mata Tang Lei dan aura yang mengesankan muncul, menyebabkan energi emas dan perak yang berada di tubuh Lan Xuanyu mundur.
Setelah beberapa lama, tangan Tang Le menepuk-nepuk tubuh Lan Xuanyu dengan lembut seperti tetesan air hujan yang menabrak daun pisang. Setiap kali dia menekan kulitnya, Lan Xuanyu akan sedikit gemetar. Akhirnya, ketika Tang Le menarik kedua tangannya, ada refleksi pemikiran mendalam di matanya seperti dia lebih bingung. Tiba-tiba, dua rumput perak biru tumbuh dari telapak tangan Lan Xuanyu. Rumput perak biru berpola emas dan berpola perak. Tang Le kedua melihat rumput perak biru, dia merasakan aliran listrik membuat seluruh tubuhnya bergidik. Dia secara naluriah mengangkat kedua tangannya, memanggil dua tanaman merambat yang jernih dengan lingkaran cahaya biru dan emas muncul dari telapak tangannya. Ini. Didi. Tepat pada saat ini, perangkat komunikasi bimbingan jiwa di sekitar pergelangan tangannya mulai berdering dengan keras. Tang Le mengerutkan alisnya. Dia terbang dengan kecepatan tinggi sekarang sehingga perangkat komunikasi tidak dapat menerima sinyal apapun. Sekarang dia berhenti di kota Ziluo, dia bisa dihubungi. Qingling, ada apa? Tang Le bertanya dengan jelas. Apa itu? Anda bertanya kepada saya. Kamu gila. Anda baru saja mencampakkan 20.000 penggemar di konser, apakah Anda memiliki rasa tanggung jawab sama sekali? Ada apa denganmu? Kamu mau pergi kemana? Kembalilah segera. Terbang kembali seperti Anda terbang, jika tidak, saya tidak akan bisa mengatur lagi dan Anda akan tamat, apakah Anda mengerti? Raungan Le Qingling menyebabkan Tang Le menjauhkan perangkat dari dirinya secara tidak sadar saat dia mengerutkan alisnya. Mengerti. Apa maksudmu kau mendapatkannya? Kapan kau kembali? Saya memberitahu para penggemar bahwa Anda ingin memberi mereka kejutan sebelum mereka akhirnya bisa tenang. Sudah setengah jam, benar-benar berakhir jika kamu tidak kembali sekarang. Baik, Tang Le menutup telepon. Dia menatap tajam ke arah Lan Xuanyu yang terbaring di tempat tidur, dia kemudian menyentuh pipi merah mudanya dengan lembut dan dengan kilatan cahaya keemasan, dia menghilang. Surga Luo City. Setengah jam, sudah setengah jam. Di mana kejutannya? Di mana kejutannya? Kegelisahan para penggemar muncul kembali dan yang terpenting, Tang Le masih belum ada. Tapi, penyelenggara dapat beradaptasi dengan perubahan dengan sangat baik dan baru saja memberi penggemar roti dan air untuk saat ini. Saat itu sudah larut malam jadi menyiapkan makanan dan minuman akan memakan waktu yang pasti, ini memungkinkan para penggemar untuk tidak terlalu gelisah. Namun, roti dan air ini juga akan habis. Saat ini, para fans mulai tidak sabar. Berapa lama kita harus menunggu? Penyelenggara, beri kami penjelasan. Di mana Master Le? Kemana dia pergi? Tepat, keluarkan Master Le. Kami membayar tiketnya. Dia bahkan belum menyelesaikan satu lagu pun. Dia setidaknya harus menyanyikan Remembrance 3 kali. Apa artinya ini? Ya. Fans sudah selesai.